Siapa yang lebih sering minta maaf duluan? Dua-duanya. Enggak. Masa enggak? Enggak. Mau aku jelasin kenapa enggak? Boleh nggak? Chemistry itu sesuatu yang lebih deep, yang lebih sulit untuk dibangun. Gitu. Kalau frekuensinya beda, bisa jadi malah chemistry-nya nggak terbangun. Ya, jadi intinya kita nggak sefrekuensi dan nggak se-chemistry, guys. Hai, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng sama Daris Dona. Dan di 1 minggu bulan Ramadan ini bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar, aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Semuanya bisa dijalankan dengan penuh hikmat pokoknya ya. Amin. Dan sambil nunggu berbuka mungkin bisa sambil dengerin kita berdua ngobrol dan sharing-sharing di podcast Ngode yang tema kali ini cukup seru sepertinya ya. Seru. Buat pasangan seru. Kita mau ngomongin apa sih? Jadi kan kalau kita lihat nih sering banget orang bilang kalau pasangan tuh harus frekuensi, ada yang harus se-chemistry gitu. Jadi ini mau ngomongin lebih penting mana antara chemistry atau frekuensi? Yes, tapi kita cek dulu. Kita walaupun sudah menikah 18 tahun, kira-kira sefrekuensi atau se-chemistry itu nggak sih dari sama Dona? Kalau menurut kamu, kita itu sefrekuensi atau se-chemistry? Kalau tanya aku, kita dua-duanya sih. Ya kan? Nanti kita jelasin lah, tapi kita main game dulu ya guys. Ini siapa yang mau nanya nih? Ajeng. Oke. Ini jawab cepat ya. Ya. Kalau misalnya jawabannya sama, berarti kalian satu chemistry dan sefrekuensi. Oke. Sama. Siapa yang lebih sering minta maaf duluan? Dua-duanya. Enggak. Masa enggak? Mau aku jelasin kenapa enggak? Boleh nggak? Ada waktu buat jelasin nggak? Oke. Aduh, jadi tiba-tiba panas ini. Gini, kalau aku salah, aku pasti minta maaf. Ya. Kalau Dona salah, ujung-ujungnya aku juga yang minta maaf. Jadi udah pasti aku yang lebih sering minta maaf. Oke deh. Iya, bukan karena saya lebih sering berbuat salah, enggak. Tapi dalam situ siapapun suami selalu salah. Kan ada tuh yang dicoret-coret, right. ya kan? Kalau cewek yang bikin salah tuh muter-muter kemana-mana, ujung-ujungnya cowoknya minta maaf. Ya tapi sebenarnya kalau minta maaf dua-duanya selalu minta Dona maaf. juga akhirnya kalau dia menyadari. menyadari. Apa duluan ya? Oh ya udah dari situ. Iya. Akhirnya kalau menyadari kalau dia salah, dia minta maaf juga sih, walaupun kadang gitu. Tergantung masalahnya apa dulu, gitu aja. Ya oke, lanjut. Berarti gak se-chemistry dan se-frekuensi itu. Siapa yang lebih romantis? Dona. Ih. Emang kamu romantis? Aku romantis loh. Dama. Bukan. Saya senang diromantisin. Ya dari romantis kak. Siapa yang lebih sering ngemil tengah malam? Ya benar. Bapak-bapak banget ya, ngemil tengah malam. Gak ada kerjaan. Soalnya tidurnya malam. Yang keempat, siapa yang lebih sering bilang I love you? Sama. Ya udah deh. Ya, How come? Apa sih? Mau dijelasin lagi? Kok kamu juga? Iya dong. Yang lebih sering nanya kamu sayang nggak sama aku? Aku. Iya. Jadi yang jawab I love you siapa? Saya membuktikan tidak semua wanita Ya, itu sini terbuktikan betul. bahwa di sini yang selalu benar Darius. Apa yang dilakukan Darius ketika Dona lagi ngambek? Siapa yang jawab nih? Kamu lah. Dua-duanya. Oh kamu. Oke. Harusnya bersama. Terus? Gombalin aku. Enggak ya. Kalau aku ngambek biasanya dipeluk, dicium gitu kan. Terus ya diomongin. Kamu adalah lalala gitu ya. Masa sih? Iya kayaknya. Oke. Kalau Dona ngambek itu ya dipeluk ya, tapi sebenarnya intensinya adalah lebih untuk bagaimana bikin moodnya Dona jadi lebih baik gitu dengan segala cara. Dan saya bertahan menjaga mood saya supaya nggak ikut kesel, supaya saya tetap bisa menghibur dia sampai dia moodnya enak gitu kan. No, tapi itu nggak terjadi dari awal. Belakangan ini aja. Ya kan proses. Iya, dulu kan nggak tahu kalau kamu ngambek kan badannya keras, jadi dipegang Iya. kayak video
Bu Iriana sama Pak Jokowi itu di bandara. Masa ada? Kayaknya lagi ngambek Bu Iriananya, terus Pak Jokowinya mau meluk di Oh gitu. gitu, Bu Iriana jalan. Kasihan Pak Jokowi ditinggal. Iya. Bu Iriana jangan galak-galak ya. Ya, mungkin itu kebanyakan cewek begitu. Kalau lagi merajuk, ya gitu. Tapi sebenarnya lebih enak Dona yang ngambek daripada aku yang ngambek. Karena aku kalau yang ada yang ngambek sulit, bukan sulit sebenarnya. takes time. Bukan. Kamu masih apa ya? Masih belum bisa apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya conquer gitu kayak meruntuhkan, menaklukkan saya, menaklukkan perasaan saya Oh gitu. gitu. So you have to conquer yourself. Iya. Kasihan Jadi banget. akhirnya saya memilih ya udah deh kalau Dona nggak bisa berarti saya yang harus dealing with my own feelings dulu supaya moodnya enakan baru nanti baikan gitu. Kadang saya ngambek saya juga yang deketin dia. Sesayang Begitulah. itu ya luar biasa. luar biasa. Ya jadi intinya kita nggak sefrekuensi dan nggak sekemistri guys. Topik apa ini? Udah pertanyaannya. Ya jawaban yang Oke. benar cuma satu tadi. Iya. Dua deh. Walaupun sebenarnya ya harus dibangun sih sebenarnya ya. Tapi kalau menurut kamu yang paling penting ketika mengawali hubungan itu apakah chemistry-nya dulu atau frekuensinya dulu? Ada pengertian sefrekuensi itu apa sih? Sefrekuensi Aku itu kan mikir karena kadang orang tuh yang seneng ya karena mungkin kita sama-sama bola orang mikirnya kita sefrekuensi. iya gitu salah kan. satunya itu. Tapi kalau misalnya dibilang lebih dalam lagi sefrekuensi itu lebih ke tujuan hidup apa segala Itu macam. juga sama gitu dari mulai hobi kesukaan sampai ke pemikiran gitu dari hal yang ringan sampai hal yang mungkin deep dan membutuhkan komitmen gitu ya itu kan juga frekuensi iya kan jadi misalnya hobi suka makan suka olahraga suka baca suka nonton film. Kalau dua-duanya suka ngambek, sefrekuensi bingung bu, siapa yang baikin? Berantem mulu, iya. Suka bercanda misalnya, sampai pemikiran bahwa kayaknya udah siap nih buat nikah, sama-sama udah siap buat nikah. Sama-sama siap buat membangun rumah tangga, pengen punya anak, pengen punya standar hidup yang seperti apa, yang sama. Itu mungkin itu frekuensi ya, visi misinya ya. Nah, itu frekuensi gitu. Kalau chemistry itu lebih ketertarikan secara fisik, emosional gitu kan? Keterikatan mungkin. Keterikatan. Bondingnya gitu. Feelingnya gitu yang kalau misalnya mau ngomongnya sama gitu. Kayak baju sama-sama ya pakai baju tiba-tiba sama-sama kayak I love you sayang gitu. Feelingnya tuh sama Saya nyambung gitu. merinding dipegang Connect. gitu. Emang saya setan saya hantu. Dipegang merinding. Saya kayak penghuni kuburan, Saya Bu. tiba-tiba panas di sini. Yang pakai jaket saya loh, Bu. Bener, kalau gue yang panas ya. Itu kemungkinan secara garis besar bedanya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya dalam sebuah hubungan, kalau bicara soal sebuah hubungan yang langgeng itu diperlukan dua-duanya penting. Oh gitu. Yes. Kalau menurut aku enggak. Kamu apa? Menurut aku sefrekuensi itu jadi salah satu entry point yang bagus untuk membangun chemistry. Contohnya? Contohnya, misalnya kayak kita suka bola, kerjanya sama-sama jadi presenter bola gitu. Itu kan satu frekuensi, bisa ngobrol nyambung karena ngobrolin bola gitu kan. Misalnya ya salah satu contoh gitu. Terus ternyata di momen yang sama walaupun aku jauh lebih muda dari kamu, tapi ketika kita memutuskan untuk menikah, kita sama-sama pengen untuk nikah, satu frekuensi. Iya kan. Terus ketika pengen punya anak, sama-sama pengen punya anak. Anaknya nggak cuma 1, 3 gitu kan. Aku bahkan minta 5 waktu itu. Sama pengen punya anak banyak gitu. Kebayang kan kalau misalnya yang satu, aku masih belum siap nih buat punya anak, tapi yang satu, aku pengen punya anak cepet-cepet gitu dengan alasan apapun ya. Itu kan jadi frekuensinya beda. Jadi ada hambatan, ada mungkin bukan masalah, tapi bisa jadi potensi masalah ke depannya. Yes. Gitu. Ketika nggak di-solve bareng-bareng gitu. Kalau hobi misalnya ketika udah pasangan yang udah menikah gitu, yang satu hobi motor, yang satu nggak suka banget sama motor. Ada kejadian yang akhirnya suaminya mungkin ngalah, ya udah deh karena sayang sama istri, karena istri worry mungkin ada trauma atau ada ketakutan yang berlebihan gitu. Kalau suami naik motor akhirnya dia melepaskan hobi motorannya dia gitu. Iya kalau bisa, kalau enggak kan jadi masalah gitu. Betul. Jadi frekuensi itu menurut aku penting sebagai salah satu entry point pertama. Bukan segalanya ya.
Karena nanti kan kita ngomongin mungkin sama-sama suka sesuatu tapi pola pikirnya beda. Jadi interest itu kan berarti frekuensi kan. Frekuensi. Interest terhadap sesuatu gitu kan, yang kalau punya interest yang sama itu kemungkinan lebih mudah bagi pasangan untuk bisa mengerti. Jadi punya bahan lah, jadi punya bahan untuk ngobrol, jadi punya bahan untuk berkegiatan bersama-sama, punya enjoyment time yang bareng gitu. Kalau frekuensinya sama, lalu ketika menyusun masa depan juga ketika sama frekuensinya, pemikirannya sama, udah nggak perlu berdebat panjang lebar. Pengen rumah di daerah misalnya Cibubur atau BSD, kayaknya BSD enak, sama nih BSD enak, kan solve kan. Kalau yang satu, enggak kayaknya Cibubur enak, kan berantem dulu tuh, enggak satu frekuensi Bu. Gitu. Itu akan memudahkan untuk mengambil keputusan-keputusan juga dalam kehidupan mereka berdua, pasangan ini. Gitu. Nah kalau misalnya chemistry, misalnya dari awal udah punya keterikatan nih, ya kan, love at the first sight. Begitu nengok sama-sama, ting 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 ting, terus tadi merinding, ada setan. Itu mungkin udah ada chemistry-nya gitu. Terus jadi punya keterikatan yang kuat gitu kan. Tapi itu kan nggak semua punya keberuntungan yang seperti itu. Gitu. Kalau frekuensinya beda, bisa jadi malah chemistry-nya nggak terbangun. Karena kan chemistry harus lebih effort diusahakan gitu. Berarti kalau menurut kamu frekuensi itu harus yang utama, maksudnya itu dulu, chemistry bisa dibangun kemudian. Atau bisa salah satunya tuh gimana? Bukan harus satu frekuensi, nggak juga gitu. Kalau ternyata chemistry-nya lebih kuat ya why not gitu. Tapi frekuensi itu sebagai salah satu entry point yang kuat banget untuk menjalin hubungan di masa-masa awal dan membangun chemistry yang lebih dalam lagi nantinya. Kalau itu menurut aku. Kalau tadi kamu bilang frekuensi dulu baru chemistry bisa dibangun kemudian. Kalau aku kan tadi pertama bilang dua-duanya penting, tapi chemistry itu lebih penting karena gimana pun dalam sebuah hubungan perlu sparks, perlu keterikatan, perlu gitu. Kalau itu tuh butterfly, bunga-bunga di mana-mana gitu kan, bintang-bintang di kepala pusing dong. Bintang-bintang kena tonjok ya Bu. Tapi karena kalau misalnya aku dekat sama seseorang, kalau misalnya nggak ada sparks, dulu sabar. Saya belum nanya loh Bu. Saya udah tahu kamu pertanyaannya kemana. Itu tuh kalau nggak ada chemistry, perasaannya tuh juga nggak bisa jadinya on off gitu. Dan untuk walaupun kita misalnya punya interest yang sama atau apa, tapi kalau chemistry yang nggak ada tuh kayaknya gimana sih, ada yang kurang gitu, kayak sayur tanpa garam gitu, hambar. Tapi kan kalau tadi dijelasin bahwa chemistry adalah sebuah perasaan saling terhubung yang terbangun dari dua orang meliputi daya tarik emosional, fisik dan lain-lain ya. Ini menciptakan koneksi. Ya kan tadi kamu bilang keterikatan. Dan itu dalam sebuah hubungan, apalagi kalau kita mau menikah, keterikatan itu sangat penting. Iya. Kalau frekuensi atau interest kayak aku, dulu nggak suka main motor, tapi karena tahu kamu hobinya main motor gitu kan, ya udah dicoba lah, dibonceng. Ternyata suka. Walaupun pertama karena terpaksa saya telat mau kerja ya kan, dibonceng. Tapi ternyata safety juga dibonceng Darius, akhirnya jadi ikut gitu kan. Gitu misal apalagi ya musik, saya nggak suka musik rock, tapi karena saya tahu suaminya suka My Chemical Romance waktu itu, aku beliin nonton konser di Singapura segala macam gitu. Tapi mungkin kalau dilihat nggak semua pasangan bisa seperti itu ya, maksudnya mempersamakan interest. Ada juga orang yang gue dengan interest gue, lo dengan interest lo gitu. Memang aku setuju sih, chemistry itu jadi salah satu elemen yang penting ketika menjalani hubungan, apalagi hubungan yang udah lebih dalam ya gitu. Kalau misalnya masih pacaran-pacaran mungkin chemistry-nya masih chemistry itu menurut aku akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi dia akan semakin, harusnya dalam pasangan yang hubungannya sehat, chemistry-nya itu akan semakin kuat gitu. Jadi kalau pertama, saya mau ngomong sesuatu tapi gue tahan gak jadi. Tapi kalau pertama ketemu terus langsung chemistry-nya sekuat itu, ya itu beruntung gitu. Bukan nggak mungkin, tapi itu keberuntungan dan nggak semua bisa kayak gitu. Contohnya kita ketemu udah bertahun-tahun, tapi kan nggak ada chemistry-nya. Ini yang kemarin tanya Sabrina,
Mama papa ketemunya gitu. Iya, Sabrina baru bahas. Tapi kan kita di awal nggak ada chemistry-nya gitu. Maksudnya bahkan saya 3 kali ketemu dikenalin sama Donna, dia inget cuma 2 kali. Iya. Yang sekali kamu nggak pernah inget kan, sampai hari ini kamu Yang juga mana? nggak inget. Yang nonton konser Bukan Avril Lavigne. yang di PS. di PS ya. Dia nggak inget sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada chemistry Belum kan? ada chemistry. Nggak ada keterikatan walaupun udah ketemu gitu. Bahkan ketika kita kerja bareng pun karena interest yang sama, kan satu frekuensi tuh. Kamu suka bola, aku suka bola, satu frekuensi. Dapatnya kerjaan belum jodoh. Butuh waktu setahun lebih untuk akhirnya kita punya chemistry. Yeah. Gitu nggak? Tuh, jadi mungkin pendapat Donna juga nggak salah gitu, ada benarnya. Apa yang saya sampaikan tadi juga mungkin lebih common terjadi ya di dalam hubungan antara dua individu gitu yang akhirnya merasakan spark dan jatuh cinta, lalu mulai berkenalan, lalu punya komitmen untuk menjalin hubungan sama-sama sampai akhirnya mungkin berumah tangga gitu. Tapi pada dasarnya mungkin chemistry itu sesuatu yang lebih deep, yang lebih sulit untuk dibangun. Butuh benar-benar 2 orang yang berbeda untuk ketemu dan punya punya keterikatan yang sama gitu, punya connectivity yang sama sampai akhirnya dia punya ikatan yang benar-benar deep dan tahu gitu, chemistry-nya tuh kuat banget. Jadi kalau orang lihat itu juga berasa terpancar gitu kan. Gitu. Dan ketika menjalankan sesuatu juga sama tuh beriringan gitu. Kalau frekuensi tuh bisa, yang satu suka bola kan bukan karena kamu suka bola, bukan karena aku suka bola bukan karena kamu kan. Gitu. Sendiri-sendiri itu saya ketemu karena satu frekuensi. Saya suka Barcelona gara-gara kamu. Ya, itu gara-gara udah punya chemistry ya. Mungkin ya. Oke, jadi tapi ada datanya nih. Kita mau sampaikan juga data-datanya ya. Bu Donna mungkin bisa jelaskan, ini hasil penelitian dari John M. Gottman. Seorang psikolog terkemuka yang mempelajari pernikahan dan hubungan jangka panjang, mengungkapkan bahwa pasangan yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar seperti tujuan hidup, pandangan politik, dan cara mereka ingin membesarkan anak-anak lebih cenderung memiliki hubungan yang lebih langgeng dan memuaskan. Ini berarti masuknya ke frekuensi kan? Iya. Ya, jadi persamaan-persamaan itu memang bisa membuat, nggak selalu ya, bisa membuat hubungan itu lebih langgeng dan memuaskan. Dan dalam bukunya The 7 Principles for Making Marriage Work, Gottman ini menjelaskan bahwa kompatibilitas dalam hal nilai dan cara hidup itu jauh lebih penting daripada kesamaan minat atau chemistry fisik untuk hubungan yang stabil. Ternyata ada yang lebih ultimate daripada cuma sekedar chemistry atau frekuensi. Yaitu tadi, kata Gottman, ada kompatibilitas. Yang berarti adalah kemampuan untuk bekerja sama. Dan sama-sama berusaha untuk solving problem, untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Selaras gitu. Jadi bukan cuma sekedar frekuensi lebih penting atau chemistry lebih penting, tapi keinginan untuk bisa sama-sama saling. Itu yang kita selalu sebut ya. Ya saling dalam segala hal gitu ya. Wow. Bahwa cinta itu harus diperjuangkan, hubungan itu harus diperjuangkan. Jadi intinya memang ketika apalagi sudah menikah ya, memilih untuk menikah itu kan berarti gimana pun pasangan itu harus menjadi how tim. to make it work gitu kan. Iya, semangat itu tuh, niat itu yang lebih penting daripada sekedar untuk satu frekuensi nih. Karena pada akhirnya kalau bicara frekuensi doang misalnya ya, itu ada kemungkinan juga bisa bergeser. Bisa hilang. Dari suka, aku dulu gila banget nonton bola tuh harus nonton setiap pertandingan gitu kan. Terus mulai berkurang, jadi big match doang. Sekarang nonton highlightnya doang. Kecuali timnas. Iya, dulu kita setiap tahun ke Barcelona. Nonton di Camp Nou. 5 tahun tuh kan, 2010 sampai 2015. Abis itu, ya kalau bisa ke sana syukur, nggak ya udah gitu kan. Karena udah terpuaskan gitu. Padahal punya frekuensi yang sama kan untuk sepak bola segala macam. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa bergeser. Bahkan juga ketika misalnya tadi bicara tentang pemikiran atau value dalam hidup, kita udah pernah bahas juga dalam ngode sebelumnya, bahwa setiap orang itu berubah. Nah yang harus kita pastikan sebagai pasangan adalah memastikan bahwa arah perubahannya itu jadi lebih baik untuk masing-masing dan untuk sama-sama. Iya, gitu. jadi sebenarnya dalam perjalanan sebuah hubungan, apalagi sudah menikah gitu ya, frekuensi itu bisa hilang atau bisa nggak jadi satu frekuensi lagi. Iya, bisa jadi beda. Betul, tapi gitu. yang tadinya tidak sefrekuensi bisa jadi sefrekuensi dengan komunikasi yang baik. Yes, gitu. dan yang paling penting adalah tadi niatnya
dan balik lagi ke komitmennya gitu. Niat untuk menjaga komitmen bahwa pernikahan ini adalah satu kali dalam seumur hidup dan untuk selamanya. Betul. Dan apapun frekuensi atau chemistry yang terjadi ya, kalau chemistry lebih baik memang diusahakan supaya bisa tumbuh dan semakin dalam. Betul. Kalau frekuensi itu mungkin lebih fleksibel ya. Ya bisa sama-sama suka, bisa mungkin yang satu suka yang satu enggak, biasa aja. Ya kalau enggak gitu. pun juga respect kan dengan Aja. pilihan. Dan juga yang suka juga jangan sampai mengganggu hubungannya gitu kan. Kayak motoran ya ingat pulang ke rumah ya kan. Saya ngingetin diri sendiri ya. Dan ini yang menarik bahwa ada pasangan-pasangan juga yang walaupun sudah menikah bertahun-tahun, udah kenal sedemikian lama, bukan berarti juga lalu chemistry-nya juga baik gitu. Karena memang rasanya chemistry itu selain spark yang di awal itu ya, itu nggak akan datang secara instan deh. Betul. Dan chemistry itu sebenarnya bisa dibangun seiring berjalannya waktu ya kan, melalui pengalaman bersama, koneksi emosional dan juga keintiman yang terus berkembang. Nah itu experience yang dilakukan bareng-bareng sebagai pasangan. Salah satunya mungkin dengan me time, quality time sebagai pasangan ya, nggak cuma sebagai individu atau bareng-bareng sebagai keluarga kalau udah punya anak, tapi orang tuanya, suami istri juga harus punya waktu untuk bisa ngebangun keintiman yang baik dan cukup gitu, supaya chemistry-nya juga makin kuat. Betul, tapi kalau tadi Gottman sudah bicara tentang frekuensi, ini juga ada penelitian dari Dr. Helen Fisher yang mengatakan sebenarnya chemistry itu tidak harus selalu ada. Karena Dr. Helen Fisher ini seorang ahli antropologi biologis yang mempelajari hubungan manusia, menunjukkan bahwa daya tarik fisik dan kimiawi antara dua orang dapat dipicu oleh neurotransmitter seperti dopamin yang berkaitan dengan perasaan senang, dan oksitosin yang mempengaruhi rasa kedekatan dan ikatan emosional gitu. Ini Fisher menyatakan bahwa chemistry itu seringkali berasal dari ketertarikan fisik yang kuat. Tapi jika hanya mengandalkan hal ini, hubungan tersebut bisa berisiko jika tidak diikuti dengan komunikasi yang sehat dan kompatibilitas emosional. Itu yang udah disampaikan juga sama Gottman ya. Dan kalau aku kan lagi baca Homo Deus kan, di situ dibilang bahwa sebenarnya pada dasarnya semua makhluk hidup termasuk manusia itu adalah susunan dari algoritma, dari semua neuron-neuron yang ada di otak segala macam yang membuat kita bisa bekerja, berpikir dan punya kesadaran gitu. Dan ya salah satunya adalah impact-nya ke hubungan antara dua individu yang bisa akhirnya punya konektivitas dan juga kompatibilitas ketika kita masuk ke dalam konteks berhubungan yang lebih serius ya. Betul, dan chemistry dapat membuat hubungan itu terasa lebih menarik di awal. Kalau tadi aku bilang ya, kalau baru-baru kenal apa segala macam tuh kayaknya perlu ada chemistry, namun tidak selalu menjamin keberlanjutan. Kesamaan tujuan hidup atau sefrekuensi dan komunikasi yang baik lebih sering menjadi faktor penentu dalam hubungan yang langgeng. Wow, ini temuan baru lagi nih. Jadi nggak salah dong kalau sefrekuensi itu juga penting ternyata ya. Oke, ya. Bagaimanapun juga semua hal ini, chemistry, lalu frekuensi yang sama dan juga kompatibilitas termasuk dalam hal emosional itu jadi hal yang harus berjalan seiringan untuk membuat hubungan yang kuat dan harmonis. Jadi nggak harus selalu semuanya ada, tapi semuanya harus diupayakan. Betul. Sefrekuensi aja nggak cukup. Chemistry aja, kalau menurut penelitian tadi, para ahli bilang bahwa chemistry itu bisa jadi nggak bertahan lama. Bahkan bisa diselamatkan oleh frekuensi yang sama. Karena tujuan hidup bicara frekuensinya ya, bukan sekedar hobi atau kesukaan gitu. Tapi hubungan yang terus berkembang dengan baik itu bisa diupayakan dengan saling pengertian dan tujuan yang sama. Iya. Dan kerja bersama. Iya. Jadi pada akhirnya bagaimana membuat setiap pasangan itu nyaman, bahagia, dan saling mencintai dengan tulus. Dan akhirnya mudah-mudahan dengan frekuensi yang sama dan chemistry yang kuat, itu semua akan jadi hal yang baik dan positif dan bergulung menjadi lebih besar lagi buat mereka. Betul, karena chemistry adalah percikan yang menyalakan api, tapi sefrekuensi adalah bahan bakar yang membuatnya tetap menyala terang. Menyala abangku. Keduanya akan saling melengkapi dan sefrekuensi akan membantu menciptakan kestabilan dan pemahaman yang lebih dalam. Sementara chemistry bisa memberi kehidupan dengan penuh makna pada hubungan dan juga ikatan emosional serta ketertarikan yang mendalam. Cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang punya chemistry denganmu,
Ini tentang menemukan seseorang yang bisa berbagi frekuensinya seumur hidup denganmu. Sampai ketemu di ngode berikutnya. Bye bye. Jadi kamu Kita nggak sefrekuensi kita dengan nggak sefrekuensi. chemistry. Udah nggak punya frekuensi. Harus di auto tuning kayaknya, Bu. Iya benar. Reset. Masih satu frekuensi lah. Masih suka ngobrol hal-hal yang sama, ya kan. Iya. Chemistry-nya juga masih Masa sih? Makanya tadi merinding. kesetrum kayaknya, Bu, bukan berinding. Bye.